Bila terjadi kebakaran pada bom ini, apa yang dilakukan? Tidak tahu. Apakah ibu mengetahui apa itu sarana proteksi kebakaran aktif? Apakah bom ini ibu sudah dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran aktif seperti alarm kebakaran, alat pemadam api ringan atau pasir? Ada alat pemadam. Apakah ibu mengetahui cara penggunaan alat pemadam api ringan dan pemeliharaan? Bila terjadi kebakaran pada bom ini, apa yang Bapak lakukan? Ya, saya siapkan pasir di belakang, sudah ada, cuman untuk penanganannya gimana saya belum tahu. Ya, Pak. Penanganan pertama saya siapkan pasir. Apakah Bapak mengetahui apa itu sarana proteksi kebakaran aktif? Belum tahu. Belum tahu, Pak. Apakah bom ini Bapak sudah dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran aktif seperti alarm kebakaran, pasir, dan alat pemadam api ringan? Kalau untuk alarm belum, kalau untuk pasir sama alat pemadam. Pasir sama alat pemadam sudah. Ya. Oh iya, makasih. Makasih Mas ya. Ya. Bila terjadi kebakaran pada bom ini, apa yang ibu lakukan? Matikan listrik. Mengambil alat pemadam. Apakah ibu mengetahui apa itu sarana proteksi kebakaran aktif? Belum tahu ya. Apakah bom ini ibu sudah dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran aktif seperti alarm kebakaran, pasir, dan alat pemadam api ringan? Apa radar? Apakah ibu mengetahui cara penggunaan dan pemeliharaan apar alat pemadam api ringan? Mungkin dari bapaknya ya. Oh iya. Bila terjadi kebakaran pada bom ini, apa yang ibu lakukan? Dikasih apar atau pasir? Apakah ibu mengetahui apa itu sarana proteksi kebakaran aktif? Apakah bom ini ibu sudah dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran aktif seperti alarm kebakaran, pasir, dan alat pemadam api ringan? Pasir. Apakah ibu mengetahui cara penggunaan dan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran aktif? Ya. Bila terjadi kebakaran pada bom ini, apa yang ibu lakukan? Meminta pertolongan dan menggunakan air. Apakah ibu mengetahui apa itu sarana proteksi kebakaran aktif? Belum tahu. Apakah bom ini ibu sudah dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran aktif seperti alarm kebakaran, pasir, dan alat pemadam api ringan? Pasirnya pasti ada. Pasir ada. Yang lainnya Yang lain masih belum ada. Apakah ibu mengetahui cara penggunaan dan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran aktif? Belum tahu. Bila terjadi kebakaran pada bom ini, apa yang Bapak lakukan? Segera memadamkannya dengan alat pemadam. Apakah Bapak mengetahui apa itu sarana proteksi kebakaran aktif? Sudah dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran aktif seperti alarm kebakaran, pasir, dan alat pemadam api ringan. Sudah ada alat pemadam api ringan. Apakah Bapak mengetahui cara penggunaan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan? Setelah menyaksikan cuplikan video pada video yang saya rangkum menjadi satu, yaitu komplikasi kebakaran pada kios penyalur bahan bakar minyak atau SPB Room ini, mari kita bahas bagaimana sarana proteksi kebakaran aktif pada kios penyalur BBM. Karena kenapa? Karena mencegah kebakaran akan lebih baik daripada memadamkan kebakaran. Berikut profil saya, nama saya Saifuddin Huda,
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tangerang dengan jurusan Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat. Poin pertamanya, pembahasan pertamanya adalah bagaimana perencanaan, bagaimana apa sarana proteksi kebakaran pada kios penyalur BBM atau SPBU. Sarana proteksi kebakaran. Pengertiannya, sistem proteksi kebakaran pada bangunan, gedung, dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan, dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, pasif, maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. Jadi di sini baik proteksi aktif maupun pasif, baik perilaku atau bangunan. Nah, ini semua menjadi masuk dalam pembahasan sarana proteksi kebakaran. Kemudian sarana proteksi kebakaran di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama aktif dan pasif. Pengertian sederhananya seperti itu. Mari kita bahas lebih rinci terkait sarana proteksi kebakaran aktif. Nah, sarana proteksi kebakaran aktif. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran, baik manual ataupun otomatis. Sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak, dan selang kebakaran. Serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti APAR dan pemadam khusus. Nah, itu terkait sarana proteksi kebakaran aktif. Yang pertama yang harus disediakan pada kios penyalur BBM atau SPBU ini adalah APAR. Setelah APAR ada pasir, setelah pasir ada alarm. Di sini APAR fungsi utamanya adalah untuk melakukan pemadaman kebakaran terhadap kebakaran BBM. Kemudian pasir di sini fungsi utamanya untuk menutupi tumpahan BBM. Kemudian alarm untuk memperingatkan atau memberitahu tentang bahaya kebakaran terhadap lingkungan sekitar. Mari kita bahas yang APAR terlebih dahulu. APAR atau alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan ialah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran. Jadi APAR ini digunakan ketika awal terjadi kebakaran atau kebakaran ringan atau kebakaran kecil, di mana alat APAR ini dapat dioperasionalkan hanya dengan satu orang. Jadi ini sangat efektif, tidak memerlukan banyak orang. Kemudian bagaimana pemilihan APAR? Pemilihan APAR di sini sebelumnya tentang APAR ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 04 tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Untuk pemilihannya, jenis kebakaran B, minyak, gas, oli dengan bahan bakar pemadam foam. Sudah jelas. Di sini SPBU Mini menyediakan BBM, maka masuk dalam kebakaran jenis B dengan bahan bakar pemadam utamanya adalah foam. Selain foam, apa yang bisa digunakan? Ada DJP dan ada gas. Nah, seperti itu. Kemudian berapa jumlah APAR yang dibutuhkan? 2 unit 2 strip B, jadi kategori APAR 2 strip B untuk per 0,1 meter persegi, jadi sekitar setengah meter. Permukaan cair mudah terbakar dari daerah bahaya kebakaran yang terbesar. Jadi 2 unit per setengah meter per 0,1 meter. Ini dengan resiko kebakaran yang cukup tinggi. Kemudian diatur juga alat pemadam api jenis foam 1B dengan kekuatan atau dengan kemampuan 1B untuk menyediakan proteksi per 0,1 meter persegi. Jadi kembali lagi jumlah yang dibutuhkan ini sesuai dengan berapa kapasitas penjualan, kapasitas penyimpanan pada SPBU ini. Bila resiko terbesar atau resikonya sangat besar, maka dapat mengacu pada 2 unit per 0,1 meter persegi. Tapi bila
yang disediakan sedikit atau resiko kebakarannya dinilai kecil, nah ini dapat menggunakan satu jenis kelas atau dengan kemampuan 1B seperti itu. Mari kita bahas penggunaan dan pemeliharaannya. Bagaimana cara penggunaan? Nah, yang pertama bisa dibaca dulu petunjuk penggunaan pull pin, tarik kunci pengaman. Kemudian arahkan ke dasar api. Kemudian tekan ke gagang dan sweep. Sapukan dari sisi ke sisi. Biasa disebut dengan pas. Biasanya petunjuk penggunaan ini tertera pada tabung apar atau pada lokasi penempatan apar. Untuk videonya bisa kita lihat. Penggunaan apar dikenal dengan istilah PES, yaitu pull, tarik pin pengaman tuas, aim, arahkan corong ke sumber api, squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung, sweep, sapukan secara merata hingga api padam. Nah, seperti itu petunjuk penggunaan apar. Selanjutnya, Penggunaan apar dikenal dengan cara memadamkan api. Bagaimana cara pemadamannya? Di sini bisa dilihat yang salah dan yang benar. Ya, saya rasa dengan melihat itu sudah cukup jelas ya, karena gambarnya di sini cukup detail. Nah, poin yang penting adalah ketika api sudah berhasil dipadamkan, untuk kemungkinan menyala kembali ini masih ada. Jadi, ketika mundur dari lokasi kebakaran ini kalau bisa tetap fokus pada titik kebakarannya tadi hingga pada batas aman kemudian menjauh. Jangan ketika kebakaran sudah padam kita langsung balik kanan. Nah, ini sangat berbahaya karena bila terjadi flashback atau nyala kembali ini dapat mengancam kita. Dan yang terakhir di sini apar yang setelah digunakan ini segera diisikan kembali, jadi tidak ditaruh di lokasi semula. Karena kenapa? Karena yang ditaruh ini adalah peralatan atau apar yang sudah siap. Mari kita lihat gimana langkah-langkah penggunaannya. saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api. Kemudian, segeralah menuju lokasi penyimpanan apar yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Catatan penting bagi para penanggung jawab apar untuk selalu merawat dan mengisi ulang sehingga siap digunakan setiap saat. Letakkan apar sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya. Tahan apar sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan apar dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung apar dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa apar dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung apar dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Setelah api... Nah, seperti itu gambaran cara penggunaan apar. Yang dicontohkan tadi ini adalah dengan apar dengan jenis bahan pemadam powder atau DJP. Nah, bila yang terjadi kebakaran di sini adalah minyak, kita bisa menggunakan DJP, kemudian bisa menggunakan foam, bisa menggunakan gas, seperti itu. Yang lebih utama, yang lebih efektif adalah foam. Baik, kita lanjutkan. Nah, pemeliharaan apar. Bagaimana pemeliharaan apar di sini dibagi menjadi dua, yaitu 6 bulan dan 12 bulan. Kita lihat cuplikan tentang pemeliharaan atau pengecekan apar. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan apar rutin untuk memastikan apar
pastikan presurnya dalam area hijau. Ya. Yang kedua, pressure tidak boleh ke kiri karena ini low pressure atau tidak ada isinya. Begitupun pressure tidak boleh terlalu ke kanan, over pressure, karena akan berpotensi meledak. Ya. Yang kedua, pastikan segel terpasang, ya, dan pin terpasang. Segel dan pin ini berfungsi untuk mencegah apar terpakai tanpa sengaja. Oke, selanjutnya selang. Pastikan selang tidak ada sumbatan. Ya, dengan cara mengeceknya, ketuk-ketuknya, atau dilihat seperti ini. Ya. Terus pastikan handle apar tidak rusak. Ya. Selanjutnya, pastikan tabung apar tidak berkarat, dan yang paling penting, label aparnya masih berlaku alias tidak kadaluarsa. Terakhir, jika aparnya berjenis powder seperti ini, powder, maka apar harus dibolak-balik minimal 3 kali balikan. Tujuannya untuk memastikan apar tidak beku. Apar yang baik ketika dibolak-balik adalah terdengar bunyi halus saat serbuk aparnya turun. Yang tidak bagus adalah terdengar bunyi seperti bluk, seperti jatuh. Karena itu tandanya serbuk apar menggumpal. Oke, terima kasih. Nah, seperti itu yang sudah dijelaskan. Jadi terkait pemeliharaan apar ini bisa dilihat pada peraturan menteri yang tadi sudah saya referensikan di halaman awal. Kemudian untuk penempatan, kemudian penyediaan dan pengisian ulang ini diatur juga dalam peraturan menteri tersebut. Jadi silakan nanti bisa dibaca lebih detail. Oke, saya akan. Dan selanjutnya di sini sarana proteksi kebakaran aktif berupa pasir atau asorben. Asorben atau benda yang dapat menyerap dan atau dapat menyerap. Sifat pasir memadamkan api karena pasir merupakan butiran yang berasal dari batu. Maka memiliki karakter yang tahan panas, mampu menahan suhu panas tinggi dan mempunyai konduktivitas termal lebih rendah, hingga memiliki efisiensi energi lebih besar. Nah, seperti itu. Yang pertama di sini apa yang harus disediakan yaitu oil spill kit pot atau satu set pasir atau penyerap BBM. Nah, berisikan variasi sorben seperti sorben powder, sorben pad atau sorben boom. Nah, sorben powder ini kalau yang di gambar kuning ini berada di sini, atau bak pasir ini juga merupakan sorben powder atau jenis powder. Kemudian ada sorben pad, ya ini biasa disebut lap, ya ini pad, ini. Kemudian sorben boom, ya ini boom. Jadi setiap sorben, masing-masing sorben ini mempunyai fungsinya masing-masing. Kemudian setelah kita mempunyai satu kit spill kit pot atau pasir satu set. Jadi nggak cuma pasirnya, tapi juga ada sarana atau peralatan penunjangnya seperti skop atau misal jika lebih efisien dapat menggunakan ember pasir seperti ini. Jadi bila sewaktu-waktu ada tumpahan, kita bisa langsung ambil satu ember, 2 ember, dan menuju lokasi tumpahan bahan bakarnya atau kebakaran bahan bakar. Selain itu juga kita wajib menyediakan refill, karena kenapa? Kita tidak hanya bergantung pada misalnya satu ember pasir saja, tapi kita mempunyai banyak cadangan. Nah, kalau di sini minimum 1 paket refill untuk kesiagaan dalam penanggulangan tumpahan sesuai dengan tingkat resikonya. Jadi misal SPBU mini atau POM mininya berkapasitas besar, maka otomatis jumlah pasir yang disediakan juga harus banyak. Nah, ini diatur dalam Keputusan Dirjen ESDM nomor 289 tentang keselamatan SPBU. Kemudian alarm kebakaran. Sistem alarm kebakaran fire alarm sistem pada suatu tempat atau bangunan digunakan untuk pemberitaan kepada pekerja penghuni di mana suatu bahaya bermula. Nah, poin pentingnya adalah itu, pemberitaan kepada pekerja atau penghuni.
Nah, kemudian sistem alarm ini dilengkapi dengan tanda atau alarm yang bisa dilihat dan didengar, jadi berupa bunyi atau berupa cahaya. Kemudian penempatan alarm kebakaran ini biasanya pada koridor atau ganggang dan jalan dalam bangunan atau instalasi. Sistem alarm kebakaran dapat dihubungkan secara manual ataupun otomatis pada alat-alat seperti sprinkler system, detektor panas, detektor asap, dan lain-lain seperti itu. Yang seperti yang disampaikan Suatman Ramli pada 2010. Kemudian alarm kebakaran ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan, gedung, dan lingkungan. Selanjutnya, sistem alarm kebakaran. Bagaimana sistem alarm kebakaran bekerja? Nah, di sini ada input. Ketika smoke detector atau kita bisa menggunakan heat detector atau gas detector ini menangkap sinyal, atau bisa juga menggunakan pendeteksi kebocoran dalam dispenser atau pompa. Nah, ini ketika terdapat kebocoran, terdapat panas, kemudian mengacu atau memberitahukan pada fire alarm atau kontrol panel. Ketika kontrol panel sudah bekerja dan menerima sinyal, langsung outputnya adalah LED flasher, kemudian alarm atau door release. Nah, ini sebenarnya standar atau gambaran yang digunakan pada gedung, tapi ketika digunakan pada SPBU Mini kita dapat menyesuaikan apa aja yang harus disediakan, apa aja yang harus disesuaikan, yaitu yang pertama ini tadi, emergency break glass. Ini dioperasionalkan oleh orang, jadi misal seperti panic button ya, atau kita bisa menyediakan juga heat detector dan pendeteksi kebocoran. Terus kemudian untuk outputnya apa aja? Untuk water sprinkle ini tidak diwajibkan ya, karena ada spesifikasi khusus yang diatur dalam peraturan menteri yang tadi saya sebutkan. Yang minimum paling enggak ada LED flasher, jadi ketika malam atau ketika petang dapat diketahui bahaya kebakaran. Kemudian alarm, ya ini melalui sinyal bunyi. Dan door release ini bisa juga kita gantikan dengan pemati atau pemutus ya, pemutus suplai listrik ke dispenser. Jadi tidak ada suplai listrik lagi yang mengalir ke dispenser. Nah, ini dapat mencegah kebakaran menjadi lebih besar. Seperti itu. Nah, itulah yang sarana proteksi kebakaran aktif ini merupakan penunjang yang paling utama. Di lain syarat-syarat yang harus dipenuhi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian bagaimana sarana proteksi kebakaran pasif? Kalau tadi udah aktif, sekarang kita bahas yang pasif. Sarana proteksi kebakaran pasif berdasarkan pemaparan dalam materi pelatihan Depnaker Tans pada tahun 2008 yang disampaikan dalam skripsi Esatria Cynthia pada tahun 2008. Sarana proteksi pasif berupa alat, sarana, dan metode mengendalikan penyebaran asap panas dan gas berbahaya. Bila terjadi kebakaran seperti sistem kompartemenisasi, jadi pembatasan atau sekat-sekat antara bangunan atau antara bahan berbahaya. Kemudian treatment atau clothing fire retardant. Kemudian sarana pengendalian asap, sarana evakuasi dan sistem pengendalian asap dan api, alat bantu evakuasi, rescue, dan lain-lain. Nah, ini sudah jelas kebakaran pasif ini juga merupakan penting, tapi di sini tidak saya jelaskan secara rinci karena saya mengacu pada pemenuhan sarana proteksi kebakaran aktif yang sedini mungkin, sesegera mungkin harus disediakan pada setiap SPBU ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama mewujudkan SPBU Mini, POMINI atau kios penyalur bahan bakar minyak dengan sesuai standar atau regulasi yang aman dan selamat. Semoga kedepannya bisnis SPBU ini dapat berjalan sesuai yang kita harapkan tanpa adanya kejadian kecelakaan kebakaran di waktu yang akan datang. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.